Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan lanjutin ke soal yang nomor 12 ya. Untuk pembahasan dari KSN Fisika tingkat kabupaten kota. Jadi nomor 12 tuh ada suatu bandul matematis dengan masanya M dan panjangnya L digantungkan di atap sebuah kereta yang berada pada rel dengan kemiringan 60 derajat terhadap horizontal. Saat kereta direm diam terhadap tanah, periode bandul adalah T. Nah, jadi ini lihat gambar yang sebelah kiri di sini ya. Itu tuh berarti sebelum keretanya bergerak, periode dari bandul tuh akan sama dengan 2V akar L per G, teman-teman. Kenapa? Meskipun bandulnya miring, sebenarnya percepatan yang dialami sama si bandul itu tuh tetap percepatan gravitasi karena tidak ada tambahan atau pengurangan dari manapun gitu. Karena meskipun ya bandulnya di dalam kereta, tapi kan keretanya diam gitu. Terus, namun saat rem dilepaskan dan kereta meluncur, periode bandul berubah menjadi T aksen. Nah, sesudah keretanya bergerak, kita lihat yang sebelah kanan, bandul tuh dia periodenya adalah T aksen yang mana dia persamaannya tidak lagi 2V akar L per G. Yang berbeda di sini adalah si bagian G-nya nih. Jadi gak akan lagi ada G di situ. Kita tulisnya adalah percepatannya ya. Oh, sorry. Berarti jadi 2V akar L dibagi dengan percepatan yang baru. Percepatan yang baru tuh adalah berarti percepatan si bandul terhadap keretanya berapa gitu. Nah, itu akan beda dengan percepatan gravitasi karena berarti kan bandul dapat tambahan gitu ya, percepatan dari si keretanya kayak gitu. Oke, nah jadi di sini permasalahannya adalah yang ditanyain tuh adalah perbandingan antara T aksen dan T. Untuk bagian T-nya udah aman ya. Jadi yang nggak aman di sini tuh adalah si bagian T aksennya kayak gitu. Oke, nah sekarang kita akan mulai kerjain dari cari dulu mungkin percepatan bandul terhadap keretanya. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu nih di sini gambarnya. Kita akan gambar ulang buat pergerakan si bandul. Jadi bandul tuh misalkan kayak gini ya, pergerakan bandul tuh. Nah, terus tadi percepatan gravitasi itu adalah arahnya ke bawah. Percepatan gravitasi itu adalah percepatan yang dirasakan oleh bandul terhadap tanah kan. Nah, bandul terhadap tanah tuh akan sama dengan percepatan gravitasi. Yang kita inginkan itu tuh adalah percepatan bandul terhadap kereta. Kemudian, kemana sih arah percepatan kereta terhadap tanah gitu. Nah, arahnya kereta terhadap tanah, kan kereta apa ya? Disebutnya tuh ke bawah gitu kan arah pergerakannya. Berarti percepatan kereta terhadap tanah tuh di sini. Nah, yang mana di sini kalau kita lihat ABT itu kan tadi adalah G ya, berarti AKT itu tuh adalah G sin theta. Nih, kalau teman-teman masih ingat kalau misalnya yang ke bawah adalah G, berarti ke belah sini itu adalah G sin theta. Di sini adalah G cos theta gitu kan. G cos theta. Ini tetanya ada di sebelah sini berarti. Gitu. Ini juga sama kayak gitu. Nah, kita udah tahu kan ya bagian ABT dan AKT. Berarti sekarang kita bisa ke langkah yang pertama yaitu tadi cari yang namanya percepatan bandul terhadap kereta. Nah, kalau teman-teman masih ingat di gerak relatif, percepatan bandul terhadap kereta itu berarti bisa dicari menggunakan satu alat bantu, yaitu peninjaunya siapa gitu. Di sini sama-sama tanah ya. Berarti percepatan bandul terhadap tanah ditambah dengan percepatan tanah terhadap kereta. Nah, di sini yang adanya tuh percepatan kereta terhadap tanah. Jadi kalau pengen tahu percepatan tanah terhadap kereta, itu sama aja dengan minusnya dari percepatan kereta terhadap tanah. Gitu ya, teman-teman. Berarti bisa ditulis ABK itu adalah ABT dikurangi dengan AKT. Gitu. Nah, terus lagi di sini kita lihat kalau AKT dan ABT itu dia tidak sejajar, dia ada ngebentuk suatu sudut di sini. Sudutnya, apakah teman-teman tahu berapa? Ya, sudutnya tuh bukan 60 ya, tapi sudut yang terbentuk di sini adalah kalau kita gambar ulang kayak gini. Berarti kan di sini 90 derajat ya.
Nah, ini tuh adalah tetanya yang 60 derajat ya yang 60 derajat tadi. Berarti ini tuh adalah 90 derajat dikurangi teta. Yang mana tetanya tuh adalah 60 derajat tadi, berarti 30 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang berarti kita lihat lagi ABT dan AKT itu dia tidak membentuk satu garis lurus atau tidak sejajar. Berarti kita bisa gunain resultan vektor, teman-teman. Jadi ABK sama dengan kalau masih ingat teman-teman yang akar panjang itu, berarti ABT kuadrat ditambah dengan AKT kuadrat min 2 dikali ABT dikali AKT dikalikan dengan cos theta. Kalau teman-teman masih ingat ya, persamaannya tuh kayak gini. Oke, berarti ABK sama dengan akar ABT-nya tuh adalah tadi G ya, berarti G kuadrat ditambah AKT itu adalah G sin theta. Ya, berarti G sin theta kuadrat dikurangi dengan 2 ABT. Oh, ABT-nya tuh G ya, tadi udah kita masukin. 2 kali G dikali AKT-nya tuh adalah G sin theta. Nah, theta yang di sini, oke sorry, kita gantinya sama alfa aja deh ya. Biar gak bingung gitu. Ini jangan tulis cos theta lagi, karena kalau cos theta nanti takutnya dianggapnya tuh sama. Kita tulis cos alfa deh ya. Jadi kalau alfa tuh nilainya 30 derajat, kalau theta tuh nilainya adalah 60 derajat. Oke, teman-teman? Oke, berarti 2 dikali G sin theta dikalikan dengan cos alfa. Gitu. Berarti ABK sama dengan ini G-nya boleh kita kerjain dulu deh ya. G kuadrat ditambah dengan G kuadrat sin kuadrat theta dikurangi dengan 2 dikali G kuadrat sin theta cos alpha, berarti gitu ya. Nah, sin theta sama cos alpha nilainya sama gak sih? Nih kalau kita lihat ya, sin theta tuh kan nilainya adalah sin 60 ya. Sin 60 tuh adalah setengah. Begitu juga dengan cos 30, nilainya tuh adalah, kalau ini sin theta ya, berarti kalau cos alpha nilainya adalah setengah juga. Tuh, berarti sin theta sama nilainya tuh dengan cos alpha. Maka bisa ditulis sin theta tuh, sin theta itu tuh sama dengan cos alpha nilainya. Berarti cos alpha di sini akan kita ganti dengan sin theta ya, biar memudahkan perhitungan. Gitu. Kita substitusi gitu. Berarti ABK adalah akar G kuadrat ditambah G kuadrat sin kuadrat theta. Ini berarti jadi dikurangi 2G kuadrat sin theta dikali sin theta gitu ya. Biar lebih gampang cara ngitungnya. Berarti ABK sama dengan akar G kuadrat ditambah G kuadrat sin kuadrat theta. Ini sin kali sin atau jadi sin kuadrat theta. Jadi 2G kuadrat sin kuadrat theta. Nah, G kuadrat sin kuadrat theta dikurangi 2G kuadrat sin kuadrat theta, hasilnya itu kan sama aja kayak 1 dikurangi 2 kan. 1 dikurangi 2 itu kan adalah negatif 1. Jadi G kuadrat dikurangi dengan G kuadrat sin kuadrat theta. Nah, di sini ABK ada G kuadratnya boleh banget dikeluarin. Jadi G akar 1 min sin kuadrat theta. Kalau teman-teman masih ingat nih, identitas trigonometri, ada yang namanya sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Kalau sin kuadrat tetanya pindah ruas, jadi cos kuadrat theta itu sama dengan 1 min sin kuadrat theta. Berarti 1 min sin kuadrat theta ini bisa banget kita tulis jadi G akar cos kuadrat theta. Nah, cos kuadrat theta itu tuh adalah sin theta. Cos kuadrat theta diakarin itu adalah cos theta. Jadi G cos theta. Gitu ya. Ini adalah ABK-nya. Nah, sebentar lagi selesai nih teman-teman. Berarti kita udah tahu sih bagian ABK-nya. Sekarang terakhir kita akan cari perbandingannya. Langkah yang kedua ya. Oke, langkah yang kedua kita akan cari perbandingan antara T banding T aksen. Nah, T dibandingkan dengan T aksen, tadi itu kan theta adalah 2V akar L per G ya. Kalau misalnya T aksen berarti 2V akar
L per G cos theta. Kita pakai yang ABK tadi. Ada beberapa yang bisa dicoret di sini. 2V bisa dicoret dengan 2V. Kemudian akar L dicoret juga dengan akar L. Panjangnya tuh kan sama ya di sini. Berarti yang berubah tuh T banding T aksen sama dengan yang atas tuh akar 1 per G. Yang bawah tuh adalah akar 1 per G cos theta. Nah, ini kalau kita rapihin dikit, berarti jadi T per T aksen sama dengan akar 1 per G. Ini bisa dijungkirkan, dikalikan dengan akar G cos theta dibagi dengan 1. Nah, berarti T bagi T aksen sama dengan G sama G bisa banget dicoret. Berarti yang atas tuh sisa akar cos theta, yang bawah tuh sisa akar 1, yaitu 1. Berarti T banding T aksen sama dengan akar dari cos theta tuh tadi 60 derajat ya. 60 derajat. Berarti T per T aksen sama dengan cos 60 derajat itu adalah setengah. Berarti 1 per setengah. Gitu. Berarti T sorry, ini masih akar ya. Sorry. Di sini ada sedikit kesalahan nih. Ini kan udah akar cos 60 kan ya. Berarti akar dari 1 per 2 gitu kan. Berarti T bagi T aksen sama dengan akar 1 itu adalah 1 bagi akar 2. Yang ditanyain itu adalah T bagi T aksen ya, atau T aksen per T. T aksen per T. Berarti kita jungkirin ya. Ini jadi T aksen per T, berarti ini juga jadi akar 2 per 1. Nah, akar 2 itu tuh adalah kalau dibuletin 1,4 gitu. Ini udah pas ya, karena pengennya tuh adalah satu angka di belakang koma, kayak gitu. Nah, jadi bisa kita simpulin nih perbandingan antara T aksen dengan T-nya. Kalau misalnya keretanya bergerak dan tidak bergerak gitu ya, yaitu 1,4 kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.